selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang berikan kepada kami sepanjang malam istirahat kami. Jika pada pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Belah firman yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka dalam rezeki, berkati mereka dalam kesehatan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya, sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, waktu sisa. Intinya saya ambil dari Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Seorang pemuda berkata kepada pendeta, "Hari ini saya berdosa kepada Tuhan. Saya biasanya bangun pagi, lalu berdoa dan membaca firman sebelum melakukan aktivitas. Tapi tadi pagi saya bangun kesiangan sehingga tak sempat berdoa." Pendeta menjawab, "Bukankah kamu masih punya banyak waktu sampai malam nanti?" Tetapi pemuda itu berkata, "Pak, saya tak mau membiarkan waktu sisa untuk Tuhan." Mendengarkan itu, pendeta berkata, "Tiap waktu yang kita miliki adalah berharga. Tak ada namanya waktu sisa jika kita benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan." Memang benar, sebaiknya kita tidak memberikan waktu sisa untuk Tuhan. Tapi apa yang dimaksud dengan waktu sisa? Waktu sisa adalah saat kita lebih mengutamakan yang lain, sehingga menggeser waktu kita untuk Tuhan. Saat kita lebih mendahulukan hal lain dan menempatkan Tuhan di posisi nanti kalau ada waktu. Itu artinya kita memberikan waktu sisa untuk Tuhan. Jadi tidak tepat jika menganggap waktu istimewa itu khusus pagi hari saja. Misalnya kurang tepat juga jika kita menganggap waktu istimewa hanya saat kita masih muda, sehingga kita enggan atau ragu mulai terlibat dalam pelayanan saat kita tidak lagi muda. Ingat, Musa diutus Tuhan pada usia 80 tahun. Abraham keluar dari tanah kelahirannya usia 75 tahun. Bahkan Nuh diminta membuat bahtera di usia 500 tahun. Tuhan lebih memilih sikap hati dan bukan situasi atau kondisi kita. Pelayanan Marta itu baik, Yesus pun menghargainya. Tapi saat Marta menganggap pelayanannya itu lebih penting dari tindakan Maria mendengarkan Yesus, itulah yang tidak tepat. Bersekutu di pagi hari itu baik, melayani di masa muda itu baik, tetapi jika tidak dilakukan dengan fokus pada Tuhan, itu sia-sia. Sebaiknya meski kita bersekutu di tengah malam atau baru melayani di usia pensiun, jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, percayalah Tuhan menghargainya. Tak ada kata terlambat untuk bersekutu dan melayani Dia. Selama hidup kita memang berfokus pada Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan sungguh-sungguh dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan bisa melihatnya. Saat kita melakukan sesuatu dengan fokus pada Tuhan, dengan kesungguhan hati, itulah waktu yang istimewa. Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang fokus kepada Tuhan dan dilakukan
dengan segenap hati. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita untuk mengingatkan kita kapanpun kita punya waktu. Tidak hanya harus pagi, tidak harus muda untuk bisa melayani Tuhan. Biarpun kita sudah tua, kita tetap dapat melayani Tuhan dengan fokus kepada Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyediakan waktu menyembah Tuhan di pagi hari, siang hari, atau di sore hari. Pada waktu kami masih muda ataupun sudah tua, tetap kami boleh melayani Tuhan. Berkati kami sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.